9 dari 10 lansia di Indonesia salah minum air. Saya ungkap bahayanya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Anda tahu tidak? Dari 10 orang lansia di Indonesia, 9 diantaranya setiap malam sedang merusak jantung mereka sendiri. Ironisnya, mereka melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa itu justru baik untuk kesehatan. Padahal tanpa disadari, kebiasaan kecil itu sedang membuka pintu menuju serangan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Banyak orang percaya bahwa untuk menjaga kesehatan, kita harus minum banyak air. Itu memang benar, tapi hanya jika waktunya tepat. Masalahnya, sebagian besar lansia memilih waktu yang paling keliru, sebelum tidur malam. Dengan niat mulia ingin tubuh tetap bersih, mereka justru menjerumuskan diri ke dalam bahaya yang tidak terlihat. Kedengarannya sepele, bukan? Hanya segelas, 2 gelas, atau bahkan 3 gelas air sebelum tidur. Tetapi akibatnya tidak main-main. Setiap tahun, ribuan pasien lansia harus dilarikan ke ruang gawat darurat tengah malam dengan kondisi darurat. Jantung berdebar tidak terkendali, napas tersengal-sengal, hingga kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Bayangkan, saat keluarga lain sedang tertidur nyenyak, ada seseorang yang tiba-tiba terbangun di tengah malam dengan keringat dingin bercucuran. Dada terasa tertekan, seolah ada gajah yang duduk di atasnya. Mereka mencoba memanggil bantuan, namun suara tertahan. Inilah realita yang sering saya temui di ruang IGD rumah sakit. Dan seringkali, penyebabnya sederhana, air minum di waktu yang salah. Lebih mengejutkan lagi, banyak orang menganggap gejala itu sebagai hal yang wajar di usia tua. Namanya juga sudah umur, kata mereka. Padahal tidak. Itu bukanlah konsekuensi alami penuaan. Itu adalah alarm darurat dari tubuh. Sebuah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara kita memperlakukan jantung dan ginjal kita sendiri. Faktanya, 90% lansia masih melakukan kesalahan ini setiap malam. Mereka mengira semakin banyak minum air, semakin sehat tubuhnya. Tetapi di usia lanjut, tubuh tidak lagi mampu mengolah kelebihan cairan di waktu yang salah. Jantung yang sudah lemah harus bekerja keras, ginjal yang sudah menurun fungsinya dipaksa lembur, dan paru-paru berisiko terendam cairan. Saya katakan dengan jujur, kebiasaan kecil ini bagaikan bom waktu. Kita tidak tahu kapan akan meledak. Bisa malam ini, bisa besok, atau bisa minggu depan. Namun setiap tegukan air di waktu yang salahnya semakin mendekatkan Anda pada risiko serangan. Jantung tengah malam. Itulah mengapa hari ini saya merasa sangat mendesak untuk berbicara kepada Anda. Karena kebiasaan yang terlihat sepele ini, jika tidak segera diperbaiki, dapat menentukan perbedaan antara tidur nyenyak yang menyehatkan atau malam panjang yang berakhir di ruang gawat darurat. Sahabat sehat, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan hal kecil namun sangat penting. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi dan berikan komentar di bawah. Tulis nama kota Anda dan kebiasaan minum air yang biasanya Anda lakukan. Dengan begitu saya bisa mengetahui dari mana saja sahabat sehat saya berasal, dari Sabang hingga Merauke. Ingat, setiap komentar, setiap kali Anda menekan tombol share, bisa menjadi penyelamat bagi seseorang di luar sana. Mungkin seorang ayah, seorang ibu, atau tetangga yang belum tahu bahaya ini. Mari kita bersama-sama menyebarkan pengetahuan ini agar lebih banyak orang terbebas dari ancaman serangan jantung dan stroke di tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Dr. Karina, seorang spesialis jantung yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai penjuru Indonesia. Dari klinik sederhana di desa kecil di Sumatera, hingga rumah sakit besar di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, saya telah menyaksikan begitu banyak kisah nyata tentang bagaimana kesehatan bisa runtuh hanya karena satu kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Pengalaman panjang ini membuat saya percaya bahwa menjaga jantung dan tubuh di usia lanjut bukanlah soal obat mahal atau peralatan medis canggih. Justru seringkali, jawabannya ada pada hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Namun kesederhanaan itulah yang membuat banyak orang lengah. Dan hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan hidup Bapak dan Ibu hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil dalam rutinitas malam. Bapak, Ibu, sahabat sehat yang saya hormati,
Hari ini saya ingin memberikan sebuah peringatan serius. Peringatan ini bukan sekadar teori atau cerita menakut-nakuti, tetapi sesuatu yang sudah terlalu sering saya saksikan sendiri di ruang IGD rumah sakit. Sebuah kebiasaan kecil yang setiap malam diulangi oleh jutaan lansia, dan tanpa sadar menjadi bom waktu bagi jantung, paru-paru, dan ginjal mereka. Kebiasaan itu adalah minum air dalam jumlah banyak sebelum tidur malam. Saya tahu banyak dari Anda mungkin kaget mendengarnya. Karena sejak lama kita diajarkan bahwa minum banyak air itu sehat, bisa membersihkan tubuh, bahkan disebut-sebut membantu detoksifikasi. Namun, apa yang benar di siang hari bisa menjadi bencana besar ketika dilakukan di malam hari. Coba bayangkan tubuh kita di usia 80, 70, atau 80 tahun. Jantung kita sudah bekerja keras miliaran kali tanpa istirahat, ginjal kita sudah menyaring darah puluhan tahun, dan paru-paru kita sudah mengembang serta mengempis tak terhitung jumlahnya. Organ-organ ini sebenarnya sangat setia melayani kita, tetapi di malam hari mereka butuh waktu untuk beristirahat. Justru pada saat itulah banyak lansia menuangkan 2, 3, bahkan 4 gelas air ke dalam tubuh mereka. Apa akibatnya? Jantung dipaksa memompa darah lebih banyak, ginjal dipaksa lembur menyaring cairan, paru-paru terancam kemasukan cairan ketika kita berbaring. Semua ini membuat tubuh yang sudah renta bekerja 2 kali lipat lebih keras pada waktu yang salah. Hasilnya seringkali muncul dalam bentuk sesak napas mendadak, jantung berdebar kencang, pusing, bahkan pingsan di tengah malam. Lebih parahnya, kebiasaan ini tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga bisa memicu serangan jantung, stroke, edema paru, dan gagal ginjal akut. Saya sudah melihat terlalu banyak pasien yang masuk IGD pada pukul 2 atau 3 pagi, dengan wajah pucat, keringat dingin, dan keluarga yang panik berteriak minta tolong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penyebabnya adalah segelas air yang mereka minum 1 jam sebelum tidur. Dan inilah hal yang paling menyedihkan. 90% lansia masih melakukan kesalahan ini. Mereka yakin itu adalah bagian dari gaya hidup sehat. Mereka minum dengan niat yang baik, tetapi niat baik yang dilakukan di waktu yang salah bisa berubah menjadi racun. Sama seperti mobil tua yang dipaksa melaju dengan kecepatan tinggi di malam hari tanpa henti. Cepat atau lambat mesin itu akan rusak. Saya sering mendengar pasien berkata kepada saya dengan nada penyesalan, "Dokter, seandainya saya tahu lebih awal, seandainya saya berhenti minum banyak air di malam hari, mungkin saya tidak akan sampai masuk rumah sakit." Kata-kata seperti itu selalu menghantui saya, karena saya tahu seandainya mereka mendapat informasi lebih cepat, penderitaan itu bisa dicegah. Karena itulah saya berbicara kepada Anda dengan penuh ketegasan hari ini. Jangan sepelekan kebiasaan ini. Jika Anda masih minum air dalam jumlah banyak sebelum tidur malam, berhentilah sekarang juga. Jangan tunggu sampai alarm tubuh Anda berbunyi keras dalam bentuk stroke atau serangan jantung di tengah malam. Ingat, hanya dengan mengubah waktu kita minum, kita bisa menyelamatkan organ-organ yang paling berharga dalam tubuh kita. Saya masih ingat jelas seorang pasien saya di Surabaya, Pak Jaka, 68 tahun. Beliau adalah mantan kepala sekolah, sosok yang sederhana namun dihormati masyarakat. Setiap malam, sebelum tidur, ia terbiasa meminum 3 gelas air penuh. "Biar tubuh tetap segar, Dok," begitu katanya. Tapi suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, sesak napas, dan keringat dingin bercucuran. Istrinya panik melihat wajahnya pucat, lalu segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan jantungnya mengalami gangguan irama yang serius. Semua itu dipicu hanya karena cairan berlebih yang masuk sebelum tidur. Kisah berikut datang dari Bekasi. Pak Herman, 70 tahun, seorang pensiunan pegawai bank. Ia punya kebiasaan minum hampir 1 liter air setiap malam, dengan keyakinan bahwa ginjalnya akan tercuci bersih sebelum tidur. Suatu pagi, istrinya menemukan beliau tergeletak di kamar mandi dengan wajah membiru dan tubuh basah oleh keringat. Tekanan darahnya melonjak tajam, jantungnya nyaris kolaps. Untung keluarganya cepat bertindak. Kalau terlambat 10 menit, mungkin Pak Herman tidak lagi bersama kita hari ini. Ada juga kisah Pak Bambang, 75 tahun, mantan tentara yang tubuhnya masih gagah. Namun di balik tubuh kuatnya, jantungnya ternyata rapuh. Ia bercerita, "Dokter, jam 3 pagi saya terbangun seperti tenggelam. Napas tidak bisa masuk, dada terasa berat, istri saya bilang wajah saya membiru." Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil EKG menunjukkan adanya gangguan irama jantung akibat ketidakseimbangan elektrolit. Penyebabnya, kebiasaan minum air terlalu banyak sebelum tidur, yang mengencerkan kadar natrium dan kalium dalam darah. Padahal mineral itulah yang menjaga irama jantung tetap stabil. Kisah lain datang dari Solo, Pak Wijaya, 71 tahun.
Ia sudah bertahun-tahun tidur dengan 3 bantal tinggi. Kalau tidak, rasanya seperti tenggelam, Dok, katanya dengan napas terengah-engah. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa paru-parunya dipenuhi cairan. Fenomena ini dikenal sebagai edema paru, dan penyebab utamanya adalah kebiasaan minum air terlalu banyak sebelum tidur. Cairan itu naik kembali ke paru-paru ketika ia berbaring. Bayangkan, hanya karena segelas air yang dianggap sepele, seseorang harus tidur duduk bertahun-tahun lamanya. Dari Jakarta, ada kisah Pak Agus, 67 tahun, mantan karyawan bank. Suatu malam, tepat pukul 3 dini hari, ia tiba-tiba mulai terbata-bata saat berbicara dengan istrinya. Wajahnya mencong ke satu sisi. Dokter saraf menyatakan ia mengalami stroke ringan akibat pecahnya pembuluh darah otak. Setelah ditelusuri, salah satu pemicu utamanya adalah kebiasaan minum banyak air sebelum tidur. Cairan itu meningkatkan tekanan darahnya di saat tubuh seharusnya dalam kondisi tenang. Untung, istrinya sigap membawa ke rumah sakit sehingga ia selamat dari risiko lumpuh permanen. Lain lagi dengan kisah Pak Dedi, 65 tahun, seorang pensiunan guru di Medan. Kini ia harus hidup bergantung pada mesin cuci darah 3 kali seminggu. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata kepada saya, "Dulu saya kira minum banyak air sebelum tidur itu bagus, Dok. Saya ingin ginjal saya tetap bersih. Tapi ternyata, justru ginjal saya yang hancur. Kini, hidupnya berubah drastis. Biaya cuci darah puluhan juta setiap bulan. Belum lagi rasa lelah fisik dan mental yang harus ia tanggung. Semua kisah ini bukanlah cerita rekaan, melainkan realita yang terjadi di sekitar kita. Dari Surabaya, Bekasi, Bandung, Solo, Jakarta hingga Medan, saya sudah menyaksikan sendiri betapa kebiasaan kecil yang dianggap baik, justru berbalik menjadi penyebab penderitaan besar. Dan saya yakin, di sekitar Anda pun ada orang yang melakukan kebiasaan ini setiap malam tanpa pernah menyadari risikonya. Saya bagikan kisah-kisah ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk membuka mata kita semua, agar kita sadar bahwa tidak ada kebiasaan yang terlalu kecil untuk diabaikan, terutama ketika menyangkut jantung, ginjal, dan paru-paru di usia lanjut. Karena kebenarannya adalah, hidup dan mati bisa ditentukan hanya oleh segelas air yang diminum di waktu yang salah. Mari saya jelaskan dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami. Tubuh manusia ibarat sebuah mesin tua yang telah bekerja puluhan tahun tanpa henti. Di usia lanjut, organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan paru-paru sebenarnya sudah mengalami penurunan kapasitas. Mereka masih bisa bekerja, tetapi tidak sekuat dulu. Di malam hari, organ-organ ini seharusnya mendapatkan waktu istirahat penuh, sama seperti mesin yang dimatikan agar tidak cepat rusak. Ketika kita minum terlalu banyak air sebelum tidur, tubuh tiba-tiba mendapat beban tambahan. Volume darah meningkat sekitar 20-30% hanya dalam waktu singkat. Jantung, yang sudah lelah setelah seharian bekerja, dipaksa memompa lebih kuat dan lebih cepat untuk mengalirkan cairan tambahan tersebut. Bayangkan jantung seperti pompa tua di sumur. Jika pompa itu dipaksa bekerja di luar kapasitas, cepat atau lambat akan macet. Ginjal pun ikut menderita. Normalnya, ginjal menyaring sekitar 180 liter darah setiap hari. Pada orang muda, hal ini masih bisa ditanggung dengan baik. Namun pada lansia, kemampuan ginjal sudah menurun hingga 30-40%. Jika ginjal dipaksa menyaring cairan tambahan di malam hari, organ ini akan bekerja lembur pada saat seharusnya ia beristirahat. Akibatnya, kerusakan permanen bisa terjadi yang berujung pada gagal ginjal dan kebutuhan cuci darah seumur hidup. Lalu, bagaimana dengan pembuluh darah? Pembuluh darah orang tua bisa diibaratkan seperti pipa air tua di rumah lama. Dindingnya sudah rapuh, mudah retak, dan tidak elastis lagi. Saat volume darah meningkat karena kelebihan cairan, tekanan di dalam pembuluh otomatis naik. Pada titik tertentu, tekanan itu bisa membuat pembuluh pecah. Dan itulah yang kita kenal sebagai stroke. Tidak heran bila banyak serangan stroke terjadi antara pukul 2 hingga 4 dini hari, tepat saat efek minum air berlebihan mulai mencapai puncaknya. Selain itu, kelebihan cairan juga mengganggu keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Natrium dan kalium adalah 2 mineral penting yang mengatur ritme jantung, ibarat konduktor yang menjaga orkestra tetap harmonis. Saat tubuh kebanjiran cairan, kadar mineral ini menjadi terlalu encer. Akibatnya, jantung bisa berdetak tidak teratur. Kadang sangat cepat, kadang sangat lambat. Kondisi ini dikenal sebagai aritmia, dan dalam kasus tertentu bisa berujung pada henti jantung mendadak. Tidak hanya itu, paru-paru juga terkena dampaknya. Ketika seseorang berbaring setelah minum banyak air, cairan dalam tubuh bisa kembali naik ke paru-paru.
Paru-paru yang seharusnya penuh udara menjadi seperti spons basah yang kelebihan air. Akibatnya muncul gejala sesak napas, batuk berkepanjangan, hingga rasa seperti tenggelam di malam hari. Ini yang dikenal sebagai edema paru, dan kasusnya sering saya temui di IGD. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa semua organ saling terkait. Jantung harus bekerja lebih keras, ginjal dipaksa lembur, pembuluh darah terancam pecah, paru-paru terendam air, dan jantung kehilangan ritme karena mineralnya terganggu. Semua rantai masalah ini bisa dimulai hanya dari satu kebiasaan kecil. Segelas atau 2 gelas air yang diminum di waktu yang salah. Jadi, meskipun air adalah sumber kehidupan, kita harus ingat bahwa dosis dan waktu sangat menentukan apakah ia menjadi obat atau justru racun. Minum air memang penting, tetapi minumlah di siang hari saat tubuh butuh energi, bukan di malam hari ketika tubuh ingin beristirahat. Dengan memahami logika sederhana ini, kita bisa mencegah tragedi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bapak, Ibu, sahabat sehat yang saya cintai, setelah memahami mengapa minum air di waktu yang salah berbahaya, sekarang saatnya kita membicarakan jalan keluar. Karena tidak ada gunanya hanya menakuti tanpa memberi solusi. Kabar baiknya, solusi ini sederhana, mudah diingat, dan bisa langsung dipraktikkan mulai malam ini juga. Saya menyebutnya sebagai jadwal emas minum air. Pilar pertama adalah banyak minum di pagi hari. Setelah tidur panjang 6-8 jam, tubuh kita ibarat ladang kering yang butuh disiram. Segera setelah bangun tidur, minumlah 1-2 gelas air hangat, sekitar 300-400 ml. Ini akan mengencerkan darah, melancarkan peredaran, dan memberi energi baru untuk memulai hari. Bayangkan seperti mengisi bensin penuh sebelum melakukan perjalanan panjang. Pilar kedua adalah membagi minum sepanjang hari. Jangan menunggu haus lalu langsung menenggak 2-3 gelas sekaligus. Tubuh lebih sehat jika cairan masuk dalam porsi kecil, sekitar 200 ml per kali. Idealnya, minumlah 1 gelas pukul 10 pagi, 1 gelas sebelum makan siang, 1 gelas sore hari, dan sisanya tersebar di antara jam-jam itu. Dengan begitu, ginjal tidak terbebani sekaligus, dan tubuh tetap segar tanpa risiko kelebihan cairan. Pilar ketiga adalah aturan besi setelah jam 6 sore. Mulailah membatasi minum secara ketat. Jika merasa haus, cukup setengah gelas kecil, tidak lebih dari 100 ml. Setelah jam 7 malam, stop total minum air kecuali untuk menelan obat. Itu pun cukup beberapa teguk saja. Dengan cara ini, Anda memberi kesempatan jantung, ginjal, dan paru-paru untuk benar-benar beristirahat di malam hari. Pilar keempat, dengar tubuh Anda, bukan kata orang. Banyak orang bilang, semakin banyak minum semakin baik. Itu tidak selalu benar, apalagi untuk lansia. Tanda cukup cairan adalah kulit lembut, bibir tidak kering, dan warna urin bening atau kuning pucat. Jika Anda sering buang air kecil di malam hari, kaki bengkak, atau jantung berdebar, itu tanda bahwa cairan justru berlebihan. Pilar kelima, solusi alternatif saat haus tengah malam. Jika terbangun dengan rasa haus, jangan buru-buru minum segelas air. Cukup berkumur dengan air dingin lalu buang, atau basahi bibir dengan kain lembab. Bisa juga oleskan lip balm agar bibir tidak kering. Trik sederhana ini terbukti membantu banyak pasien saya melewati malam tanpa membebani jantung mereka. Dan yang terakhir, gunakan alat bantu sederhana untuk membentuk kebiasaan baru. Sediakan gelas berukuran 200 ml agar Anda bisa mengukur dengan pasti. Atur alarm di ponsel pada jam-jam emas minum air. 6 pagi, 10 pagi, 12 siang, 2 sore, dan 4 sore. Tempel jadwal kecil di kulkas sebagai pengingat. Cara-cara ini sangat efektif agar Anda disiplin tanpa perlu mengingat terus-menerus. Bapak, Ibu yang saya hormati, jadwal emas ini telah saya terapkan kepada ratusan pasien, dan hasilnya sangat nyata. Ada yang tidur lebih nyenyak tanpa bolak-balik ke toilet, ada yang tekanan darahnya lebih stabil, bahkan ada yang bengkak kakinya hilang setelah hanya 2 minggu mengikuti aturan sederhana ini. Perbedaannya luar biasa, hanya karena mengubah waktu minum. Salah satu pasien saya, Pak Jaka, yang dulu hampir setiap malam terbangun dengan jantung berdebar kencang, kini bisa tidur dengan tenang setelah mengikuti jadwal emas. Ia berkata kepada saya dengan wajah penuh syukur, "Dokter, tidur saya sekarang seperti bayi. Saya tidak lagi bolak-balik ke toilet, dan pagi hari saya merasa lebih segar dari sebelumnya." Perubahan sederhana ini membuat hidupnya terasa lebih ringan. Pak Herman yang dulu pernah pingsan di kamar mandi karena tekanan darah melonjak, kini bisa menikmati rutinitas sehat setiap pagi.
Ia mulai berjalan kaki 30 menit setiap hari, tanpa rasa sesak yang dulu menghantuinya. Keluarganya pun merasa lebih tenang, tidak lagi khawatir akan kejadian darurat di tengah malam. Semua ini hanya karena ia mengubah kebiasaan minum air sebelum tidur. Bahkan pasien yang kondisinya lebih berat, seperti Pak Dedi di Medan yang sudah menjalani cuci ginjal, tetap merasakan manfaat besar dari aturan ini. Meski tidak bisa menghentikan dialisis, ia merasakan pembengkakan di kakinya berkurang, tidur lebih nyenyak, dan energi tubuhnya sedikit demi sedikit kembali. Ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kalau saja saya tahu aturan ini lebih awal, mungkin saya tidak akan sampai sejauh ini." Testimoni pasien-pasien ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan bisa membawa dampak besar bagi kualitas hidup. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu teknologi canggih. Cukup dengan disiplin mengikuti jadwal emas minum air, risiko serangan jantung malam hari, stroke, dan gagal ginjal dapat ditekan secara signifikan. Dan yang lebih penting lagi, perubahan ini bukan hanya menyelamatkan tubuh, tapi juga memberi ketenangan bagi keluarga. Karena ketika seseorang tidur nyenyak, pasangannya pun ikut bisa beristirahat dengan damai, tanpa rasa cemas menunggu kejadian darurat di tengah malam. Sahabat sehat, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan hal kecil, namun sangat penting. Tekan tombol subscribe sekarang juga, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan komentar di bawah. Tulis nama kota Anda dan kebiasaan minum air yang biasanya Anda lakukan. Dengan begitu, saya bisa mengetahui dari mana saja sahabat sehat saya berasal, dari Sabang hingga Merauke. Ingat, setiap komentar, setiap kali Anda menekan tombol share, bisa menjadi penyelamat bagi seseorang di luar sana. Mungkin seorang ayah, seorang ibu, atau tetangga yang belum tahu bahaya ini. Mari kita bersama-sama menyebarkan pengetahuan ini agar lebih banyak orang terbebas dari ancaman serangan jantung dan stroke di tengah malam. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hidup sehat di usia lanjut bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan hasil dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Jangan menunggu sampai alarm tubuh berbunyi keras dalam bentuk serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal. Justru dengan mengubah kebiasaan kecil malam ini, Anda sudah selangkah lebih dekat menuju masa tua yang tenang, penuh senyum dan bebas dari rasa cemas. Bayangkan, betapa bahagianya ketika Anda bisa bangun pagi dengan dada ringan, tanpa sesak, tanpa jantung berdebar. Anda bisa berjalan santai bersama pasangan, bermain dengan cucu tanpa merasa cepat lelah, bahkan bisa menghadiri pengajian atau arisan dengan wajah cerah. Semua itu bukan mimpi, melainkan kenyataan yang bisa Anda raih hanya dengan satu langkah sederhana, minum air di waktu yang tepat. Ingatlah, jantung Anda sudah berdetak miliaran kali tanpa pernah meminta cuti, ginjal Anda sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, dan paru-paru Anda setia mengalirkan udara kehidupan setiap detik. Kini saatnya kita memberikan hadiah kecil kepada mereka. Istirahat yang cukup di malam hari. Tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan yang membuat kita bisa menikmati masa emas bersama keluarga tercinta. Jadi, jangan tunda lagi. Malam ini juga, pilihlah kesehatan. Bagikan video ini, terapkan jadwal emas minum air, dan buktikan sendiri perubahan besar yang akan Anda rasakan. Karena hidup yang sehat, tenang, dan bahagia bukan hanya impian, tetapi sebuah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda sekarang.